Selamat pagi semuanya. Saya berharap saudara juga merasakan hadirat Tuhan pagi ini. Hadirat Tuhan yang bisa kita rasakan. Tuhan bukan Allah yang jauh di sana, tapi Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Bahkan kita juga bisa merasakan kehadiratnya. Amin. Minggu lalu saya ada di JB3 New Life. Jadi minggu lalu saya nggak ada di sini. Saya bersyukur bisa ke sana dan bertemu dengan banyak keluarga di sana, dan excited rasanya juga ada di sana. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu Saudara juga sekali-sekali mau main ke JB3 New Life di KBP, tepatnya di Sekolah Cahaya Bangsa, silakan bisa bergabung bersama-sama. Dan juga nanti setelah selesai khotbah, setelah selesai ibadah hari ini juga saya akan langsung pergi ke sana. Jadi mungkin saya nggak akan sempat banyak berfellowship untuk ngajar kelas Rock Solid yang ketiga di sana. Dan yang saya ingin sampaikan adalah saya mau titip kepada semua pemimpin home cell, kepada semua home leader untuk ketika mungkin selesai ibadah, selama ibadah atau selesai ibadah juga bisa terus menggembalakan jemaat yang ada, memperhatikan, ngobrol bersama-sama, cerita bersama-sama. Karena saya cuma merasa tangan saya kurang panjang untuk melakukan semuanya itu. Dan mencoba untuk memanjangkan diri, tapi ternyata juga nggak bisa panjang. Artinya bahwa setiap kita pada akhirnya perlu bekerja sama. Apa yang nggak bisa saya lakukan, mungkin bisa diteruskan oleh semua home leader di dalam menggembalakan jemaat ini. Kita mengembalakan bersama-sama, amin. Oke. Bulan Januari, tema kita adalah bertumbuh menjadi seorang murid. Dan bulan Februari ini kita akan sama-sama belajar untuk bertumbuh di dalam mengasihi. Hari ini khususnya kita akan belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan khotbah saya hari ini saya beri judul Trust Him atau percaya kepada Dia. Mari kita baca di 2 Tawarik 20 ayat 1-4. 2 Tawarik 20 ayat 1-4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku, sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi ini adalah cerita di mana kerajaan Yehuda, yang saudara bisa lihat di peta itu kerajaan Yehuda. Dan saat itu kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang bernama Yosafat. Dan mereka dalam satu situasi yang sangat genting, karena mereka akan diserang oleh satu laskar yang besar. Benar-benar besar karena ini adalah penggabungan dari 3 tentara yang besar, dari orang-orang Meunit, orang-orang Edom, dan juga orang-orang Moab. Jadi semua mereka bersekutu menjadi satu laskar yang besar. Dan pada waktu berita itu sampai kepada Yosafat, laskar yang besar itu sudah ada lokasinya di En-Gedi. Jadi kurang lebih sangat dekat dengan kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan pada waktu Yosafat mendengar semua itu, Yosafat menjadi sangat takut. Dan apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia takut adalah dia mencari Tuhan, yang mengumpulkan orang-orang Yehuda, mencari pertolongan dari Tuhan. Mereka berpuasa, berdoa, berpuasa, meminta pertolongan daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa Yosafat menjadi sangat takut pada saat itu? Yang pertama, Yosafat menjadi sangat takut karena musuhnya itu adalah koalisi. Gabungan 3 tentara atau 3 kerajaan yang sangat besar yang berkoalisi bersama-sama untuk menyerang kerajaan Yehuda. Itu yang pertama. Jadi Yosafat tahu, wah besar sekali pasukannya. Dan yang kedua, Yosafat tahu dia tidak punya kekuatan untuk melawan koalisi tersebut. 1 lawan 3 udah pasti, kalau kita bandingkan aja udah pasti nggak ada faedahnya. Di 2 Tawarik 20 ayat 12 dikatakan, kami tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu. Jadi Yosafat juga mengakui bahwa kekuatan kami, Yehuda, tidak bisa mengalahkan koalisi yang besar itu. Yang ketiga, kenapa Yosafat sangat takut? Karena lokasi laskar itu ketika sampai kepada Yosafat beritanya, itu sudah ada di En-Gedi. Jarak dari En-Gedi ke kota Yerusalem itu kurang lebih sekitar 50 km jauhnya. Jadi saya coba searching cari Google,
Itu dari Paskal sampai Sekolah Cahaya Bangsa, bulak-balik, nah itu 50 km kurang lebih. Jadi untuk satu laskar yang sangat besar dengan jarak hanya 50 km, itu jarak yang sangat dekat. Dan Yosafat tahu bahwa ini adalah suatu keadaan yang sangat genting. Dia harus melakukan sesuatu di dalam satu situasi yang rentan waktu yang sangat singkat. Ini urgent buat Yosafat. Lalu yang berikutnya, kenapa Yosafat takut? Ini beberapa ini hanya spekulasi, tapi saya pikir spekulasi ini cukup tepat. Kenapa Yosafat sangat takut? Karena ada satu beban mental, beban spiritual yang Yosafat harus tanggung dalam hidupnya. Kerajaan Yehuda di dalamnya ada kota Yerusalem. Dan di dalam kota Yerusalem itu ada bait Allah. Jadi kalau sampai kerajaan Yehuda hari itu dikalahkan oleh koalisi yang besar itu, maka bukan hanya bicara tentang dia yang dikalahkan atau pasukan yang dikalahkan, tapi ini berbicara mengenai rumah Tuhan. Dan kalau rumah Tuhan ini hancur, ini dampaknya bukan hanya untuk kota Yerusalem saja, tapi dampaknya untuk seluruh orang-orang Israel. Baik dari kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Ingat cerita tentang pembuangan bangsa Israel ke tanah Babel, ketika mereka tidak punya bait Allah. Masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika dalam pembuangan di Babilonia adalah mereka tidak pernah bisa kembali ke bait Allah. Sekalipun mereka punya kemampuan untuk kembali ke bait Allah, tapi bait Allahnya nggak ada. Sedangkan mereka setiap tahun harus datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban penembusan dosa. Jadi kalau bait Allahnya tidak ada dan mereka tidak bisa membawa persembahan penembusan dosa, artinya bahwa bangsa Israel seumur hidupnya akan ada dalam kondisi merasa bersalah di hadapan Tuhan. Karena nggak ada penembusan dosa. Dan Yehuda menghadapi beban mental yang seperti itu. Kalau saya kalah, ini bukan cuma saya yang kalah, tapi dampaknya untuk umat Tuhan di seluruh Israel. Jadi bebannya begitu besar, saudara. Itulah sebabnya kenapa Yosafat begitu takut ketika menghadapi koalisi yang besar itu. Tetapi Tuhan baik, saudara. Di 2 Tawarik 20 ayat 15-17. Pada waktu Yehuda, Yosafat dan seluruh orang Yehuda berkumpul, berpuasa, berdoa, menanyakan kepada Tuhan. Tuhan menjawab melalui hambanya. Samkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Pada waktu mereka berdoa, berpuasa mencari pertolongan Tuhan, Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan menyampaikan apa yang akan Tuhan lakukan kepada mereka. Lalu 2 Tawarik 20 ayat 22-23. Apa yang Tuhan lakukan? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Orang-orang Meunit itu adalah bagian daripada orang-orang pegunungan Seir, saudara. Dan yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi setelah Tuhan menjawab, berfirman kepada bangsa orang-orang Yehuda, lalu Tuhan melakukan sesuatu. Kalau saudara baca ceritanya ketika mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, hari itu Tuhan membuat orang Moab, orang Bani Amon, dan orang-orang Meunin, orang-orang pegunungan Seir, itu akhirnya saling bunuh-membunuh. Ada beberapa teori yang mengungkapkan semua ini. Mereka ini 3 koalisi, saudara. Yang which is sebenarnya mereka ini bukan sahabat, bukan kerabat, bukan teman. Mereka itu dipersatukan menjadi satu hanya karena satu tujuan, yaitu ingin mengalahkan kerajaan Yehuda.
Tapi mereka bukan teman sekali lagi. Jadi saudara bayangkan 3 koalisi tentara yang sangat besar menjadi satu di satu tempat yang mungkin hari itu berdesak-desakan. Saudara kebayang ada yang nyenggol aja, orang bisa memaknai dengan satu makna yang berbeda. Berbicara satu kata, 2 kata yang budayanya berbeda, seringkali punya makna yang berbeda. Jadi kemungkinan dari 3 koalisi yang sangat besar ini terjadi satu kesalahpahaman, terjadi bentrokan itu sangat besar. Memang ini bicara bagaimana Tuhan pada akhirnya mengintervensi kehidupan manusia. Pada waktu Yosafat berkata, Tuhan, aku nggak sanggup, kami nggak punya kekuatan untuk mengalahkan koalisi yang besar itu. Disitulah Tuhan melakukan sebuah intervensi. Melalui cerita ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan turun tangan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang supranatural, bisnis oke, nggak masalah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang Tuhan bekerja melalui dengan cara-cara ada kesalahpahaman, ada pertikaian, ada perselisihan sedikit. Belum lagi di tempat yang banyak debunya, sehingga mereka tidak bisa membedakan satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya mereka bertempur dan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Tetapi poinnya adalah apapun caranya, apapun metodenya, poinnya adalah saat itu kita tahu bahwa Tuhan melakukan intervensi dalam kehidupan bangsa Yehuda. Hakim-Hakim 7 ayat 22. Ini cerita tentang Gideon. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Di mana hari itu juga Tuhan melakukan satu intervensi di dalam pertempuran Gideon dengan musuhnya. 1 Samuel 14 ayat 20 mengatakan, kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang sangat besar. Lagi Tuhan melakukan satu intervensi di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dan yang slide berikutnya. Keluaran 14 ayat 19 sampai 20, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ini adalah cerita di mana ketika bangsa Israel hendak pergi keluar dari tanah Mesir, dan pada waktu mereka ada di perbatasan laut mati, mereka harus menyeberang hari itu. Sebelum mereka menyeberang, tiang awan yang sebenarnya adalah tangan Tuhan sendiri yang ada di depan menuntun mereka, akhirnya harus pindah ke belakang mereka untuk memporak-porandakan bangsa Mesir pada waktu itu. Sehingga mereka porak-poranda, gelap gulita, dan mereka tidak tahu arah tujuannya. Dari sini kita bisa melihat ada satu tangan Tuhan yang menyertai umatnya. Dan ada satu situasi yang seringkali kita tidak bisa hadapi, tapi kita harus tahu inilah Tuhan kita. Di saat kita tidak dapat melakukan apa-apa, Tuhan akan berintervensi, akan melakukan intervensi di dalam kehidupan setiap kita. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, dari cerita ini yang kita bisa pelajari adalah berdoa dan berpuasa. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Hari ini mungkin kita punya tantangan yang berbeda-beda. Kita punya satu masalah yang besar yang berbeda-beda. Yang setiap kita hari ini mungkin berpikir bahwa masalah yang saya hadapi sangat besar dan terlalu besar buat kita. Apapun itu. Dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam keluarga, di dalam relationship dengan yang lain dan sebagainya. Seringkali kita melihat bahwa tembok yang ada di depan kita terlalu sangat besar buat kita. Kekuatan saya tidak akan pernah bisa untuk menghancurkan tembok tersebut. Dan ketika kita ada dalam situasi yang demikian, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan?
Dari sini, dari cerita Yosafat ini kita bisa belajar. Hal pertama yang bisa kita lakukan ketika menghadapi tantangan dalam hidup kita, yaitu berdoa dan berpuasa. 2 Tawarik 20 ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kita berdoa dan berpuasa yang pertama adalah untuk kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa saya punya kemampuan, saya mampu, saya punya sesuatu, dan masalah yang sekalipun itu masalahnya besar, seringkali kita berpikir, oke, saya bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Saya bisa bikin planning, saya bisa bikin rencana, saya bisa bikin langkah demi langkah apa yang ingin saya lakukan untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Karena kita sudah belajar banyak hal dalam hidup kita. Saya tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Tapi di sini kita belajar, ketika kita menghadapi sesuatu, jadilah sama seperti Yosafat dan orang-orang di Yehuda. Mereka menjadi orang-orang yang berdoa, berpuasa, merendahkan diri, dan meminta pertolongan Tuhan. Jangan pernah menganggap diri kita menjadi orang yang mampu melakukan segala sesuatunya. Tapi belajarlah sebagai orang percaya untuk kita bisa mengakui Tuhan. Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku berpikir aku mampu menyelesaikan semuanya, tapi aku juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depanku. Biarlah aku menaruh setiap kemampuanku, aku menaruh setiap kompetensiku, aku menaruh setiap kebijaksanaan yang aku punya, aku menaruh setiap pengalaman yang aku sudah jalani di bawah kaki Tuhan. Hari ini Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu, dan pimpin aku untuk berjalan menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, atau apapun yang ada di depan kita. Yang kedua, berdoa dan berpuasa adalah tempat di mana kita mengenal Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 6-8. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. Yang kedua, ketika kita berdoa dan berpuasa, jadikanlah doa dan puasa ini tempat di mana kita kembali merenungkan, mengenal siapa Tuhan kita. Pada waktu kita berdoa, berpuasa, walaupun saya ingin mengatakan ini, tidak salah ketika kita berdoa dan berpuasa kita menyampaikan apa yang kita mau di hadapan Tuhan. Tuhan, saya punya kebutuhan, Tuhan, saya punya masalah, Tuhan, ini yang saya inginkan, ini yang saya mau terjadi dalam kehidupan saya. Enggak salah dengan itu. Tetapi kalau kita berdoa dan berpuasa yang fokusnya hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, itulah problemnya. Kita mengajarkan bahwa ketika Yosafat juga berdoa dan berpuasa, ketika itu dia mengucapkan, memperkatakan, "Tuhan, bukankah Engkau adalah Allah yang di surga, Allah yang berkuasa, Allah yang telah memberikan tanah ini." Di sini Yosafat kembali merenungkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Ini berbicara mengenai bagaimana Yosafat dan orang-orang Yehuda mulai kembali mengingat mengenai siapa Tuhan mereka. Kalau doa kita atau puasa kita hanya berdoa dan berpuasa untuk menyampaikan keinginan, kerinduan hati kita, dan harapan kita dengan doa dan puasa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Bahkan dengan puasa kita bilang, "Tuhan, aku sudah berpuasa 3 hari, aku berpuasa 10 hari tidak makan, tidak minum, aku berpuasa 40 hari tidak minum, tidak makan sama sekali. Aku ada kebutuhan Tuhan. Engkau harus menyembuhkan sakit penyakitku. Engkau harus menyelesaikan masalah finansialku. Engkau harus menyelesaikan apa yang kuhadapi hari ini." Kalau isinya doa dan puasa kita dengan semuanya itu, maka kita sedang menjadikan doa dan puasa satu kendaraan, satu tempat di mana kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tetapi yang Yosafat lakukan, dia bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau, tapi doa dan puasa adalah tempat di mana dia dan orang-orang Yehuda kembali mengenal, mengingat siapa Tuhan sesungguhnya. Jadi kalau doa dan puasa kita hari ini, lalu setelah 30 hari atau 40 hari kita doa dan puasa,
dan kita tidak tambah mengenal Tuhan, maka apalah artinya doa dan puasa? Tetapi harapannya kita sama-sama belajar pada waktu kita berdoa dan berpuasa. Setelah selesai berdoa dan berpuasa adalah kita selesai dan kita bisa berkata, aku kenal Tuhan lebih lagi. Itulah sebabnya kalau kita berdoa dan berpuasa, apa yang harus kita lakukan? Baca firman Tuhan. Gak ada pilihan. Karena hanya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, disitulah kita mulai mengenal siapa Tuhan kita. Karakter Tuhan kita seperti apa. Sifat-sifat Tuhan kita seperti apa. Cara kerja Tuhan kita seperti apa. Kita hanya bisa mengenalnya ketika kita membaca firman Tuhan. Jadi pada waktu kita berdoa dan berpuasa, fokusnya bukan kepada apa yang kita inginkan, fokusnya bukan kepada masalah yang kita sedang hadapi, tapi fokusnya kepada bagaimana kita mengenal Tuhan hari ini. Dan bagaimana pengetahuan atau pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah setelah kita berdoa dan berpuasa. Yang ketiga, 2 Tawarik 20 ayat 10-11. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya, oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari doa puasa yang dilakukan oleh Yosafat adalah doa dan puasa adalah tempat di mana Yosafat mengungkapkan seluruh isi hatinya. Saudara bisa bayangkan pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dan mereka sebenarnya melewati bangsa-bangsa tersebut. Tapi pada waktu mereka melewati bangsa tersebut, Tuhan bilang, lewati. Dan Yosafat komplain kalau bilang, dia mungkin dengan kesalahan, bukan kesal kepada Tuhannya, tapi maksudnya adalah, Tuhan, engkau yang suruh kami melakukan itu, tapi lihat dampaknya hari ini. Kami yang akan terusir karena apa yang kau perintahkan pada waktu itu. Enggak fair Tuhan. Enggak adil sepertinya. Bukankah itu yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita, kadang-kadang enggak adil. Tuhan, saya sudah berbuat benar loh. Bahkan saya melakukan pada waktu itu apa yang kau perintahkan. Saya melakukan seperti yang firman Tuhan tuliskan, yang Tuhan katakan dalam kehidupan saya. Tapi lihat dampaknya hari ini. Saya yang harus telan dampaknya. Saya yang harus beresin semua sampahnya. Tapi saya percaya di sini Yosafat bukan sedang komplain sama Tuhan, tapi Yosafat sedang bercerita, mengungkapkan apa yang dia rasakan, yang ada dalam hatinya kepada Tuhan. Kalau saudara baca di Amsal 3 ayat 32 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang jujur. Saya seringkali membaikkan ini. Seringkali kita sama Tuhan, jujur itu berbicara mengenai yang baik-baik saja. Tuhan, aku punya visi, aku punya mimpi, Tuhan, aku punya pelayanan, Tuhan, aku ini, dan sebagainya. Which is nggak apa-apa, bagus. Tapi ada satu hal yang baik yang kita perlu mengerti mengenai siapa Tuhan kita. Allah bergaul karib dengan orang yang jujur di depan Dia. Artinya apa yang ada dalam hati kita, keluarkan di hadapan Tuhan. Seringkali buat saya pribadi ketika saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sakit hati. Tuhan, saya marah sama orang itu. Tuhan, saya mau revenge, saya mau balas dendam sama orang itu. Dia step back saya mau balas lagi. Pernah semua kita ngalamin itu kan? Dan pertanyaannya, apakah kita pernah atau sering mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan? Ataukah kita punya sikap, yang gak kudus kita taruh di belakang, jangan diperhadapkan sama Tuhan. Atau kita punya sikap hari ini mulai belajar bagaimana ketika kita memiliki semua perasaan, ketidakadilan, rasa tersakiti, rasa kecewa, rasa dikhianati. Dan kita berani taruh semuanya di atas meja di hadapan Tuhan. Tuhan, ini yang aku rasakan hari ini Tuhan. Kalau saudara pendam semuanya sendiri, suatu hari nanti akan meledak. Tapi kalau kita bisa menjadi orang percaya yang bisa menaruh semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku benci, aku marah. Tapi aku belajar mau mengampuni Tuhan. Aku tahu apa yang aku rasakan salah ketika aku ingin balas dendam sama orang. Tapi aku tahu, aku mau belajar merendahkan hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Mana hidup yang lebih enak menjadi orang yang percaya? Yang menaruh semuanya di belakang kita ketika kita berhadapan sama Tuhan. Atau kita membawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku apa adanya Tuhan.
Apakah kita menceritakan seluruh isi hati kita, perasaan kita, marah kita sama Tuhan akan membuat Tuhan meminus. KPI-nya jelek, coret. Cerita lagi tentang balas dendam, KPI-nya lagi, coret. Sampai akhirnya 10 KPI yang harusnya dipenuhi dan tidak terpenuhi, dan akhirnya suatu hari nanti saya akan selesai. Hanya karena satu KPI yang tidak pernah terpenuhi dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dia bergaul karib dengan orang yang jujur di hadapan Dia. Amin, saudara. Yang keempat, 2 Tawarik 20 ayat 14-15. Doa dan puasa adalah tempat untuk mengetahui kehendaknya. Lalu Yahaziel dan bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, begini firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Jadi doa dan puasa adalah tempat di mana kita mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara bisa menangkap ini. Saya pikir ini satu hal yang baik buat kita bangun di tengah-tengah kita. Pada waktu kita berdoa, kita memiliki satu sikap hati. Pada waktu kita berdoa, kita merendahkan hati kita. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Pada waktu kita berdoa dan berpuasa, kita belajar untuk mengenal pribadinya. Mengenal siapa Tuhan, karakternya Tuhan. Waktu kita berdoa dan berpuasa, kita mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita berdoa dan berpuasa, kita mencoba mencari tahu Tuhan, apa yang Kau mau untuk aku lakukan. Di satu sisi saudara bisa berdoa dan berpuasa, Tuhan, ini tantangan hidupku. Dan kita bisa minta, Tuhan, bantu aku selesaikan masalahku. Tuhan, ini yang harus Kau lakukan. Atau kita menjadi orang yang ketika berdoa dan berpuasa, Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan melalui peristiwa ini? Tuhan, Engkau ingin menunjukkan apa dalam hidupku mengenai siapa dirimu melalui peristiwa ini. Amin, saudara. Yang berikutnya, pada waktu kita menghadapi masalah atau tantangan yang besar dalam kehidupan kita, di 2 Tawarik 20 ayat 3-4, dikatakan sekali lagi, lalu Yosafat berdiri, 20 ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Pada waktu kita menghadapi masalah yang besar dalam kehidupan kita, yang berikutnya kita bisa belajar adalah tetap tinggal di dalam komunitas. Jangan pernah menghadapi masalah seorang diri. Jangan pernah berjuang seorang diri. Satu buku diagnosis menjelaskan begini, saudara. Ketika seseorang mengalami satu depresi yang sangat berat, ini hanya depresi yang sangat berat. Ketika seseorang mengalami depresi yang sangat berat, maka orang tersebut akan sangat mudah mengalami halusinasi baik pendengaran maupun penglihatan. Sudah nangkep maksud poin saya? Ketika kita menjadi orang Kristen yang menghadapi satu tantangan yang sangat besar dalam kehidupan kita, yang kita tahu bahwa kemampuan kita, kekuatan kita tidak akan bisa menghadapi semua tantangan tersebut, maka seringkali yang kita hadapi adalah rasa depresi yang akan menekan hidup kita. Karena banyak sekali beban yang kita pikul seorang diri. Dan kalau kita berjalan seorang diri terus-menerus sebagai orang percaya, maka cepat atau lambat, seringkali kita akan mengambil satu langkah-langkah yang keliru, yang salah dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya akan jauh lebih baik bagi setiap kita orang percaya. Ketika kita punya masalah, berkumpullah dengan satu komunitas. Tetap ada dalam komunitas, jangan menyendiri. Meninggalkan ibadah, meninggalkan small group, meninggalkan pertemuan dari pertemuan, adalah nggak ada orang yang mengerti saya. Biarlah urusan ini hanya saya dan Tuhan yang tahu dan bagaimana cara menyelesaikannya. Biarlah urusan ini hanya saya yang mencoba mencari tahu, saya bisa mendengar suara Tuhan, saya mampu mendengar suara Tuhan, saya pasti akan mendengar suara Tuhan dan Tuhan pasti akan tunjukkan jalan dalam hidup saya. Which is good. Tetapi manusia tidak pernah diciptakan untuk seorang diri. Saya percaya termasuk juga di dalam proses pertumbuhan kehidupan kekristenan setiap kita.
bahwa kita diciptakan sebagai orang-orang percaya yang komunal, yang bersekutu, memiliki komunitas. Saya berulang kali ketika saya punya masalah, saya selalu mencari orang-orang yang ada di sekitar saya untuk saya bisa cerita. Kenapa? Karena saya tahu, seringkali judgement, penilaian, prediksi, analisa, feel-nya, intuisi kita seorang pribadi seringkali keliru dalam kondisi-kondisi yang berat. Tapi jikalau ada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka bagaimana kita memandang sesuatu, menilai sesuatu, memutuskan sesuatu menjadi jauh lebih baik. Jauh lebih baik bagi kita punya penasehat banyak. Sehingga kita menjadi orang yang bisa bertumbuh. Akan ada orang-orang yang akan menjaga hidup kita. Yang berikutnya, 2 Tawarik 20 ayat 15-16. Ketika kita menghadapi tantangan yang besar, di firman Tuhan dikatakan, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ketika kita sudah berdoa, berpuasa, ketika kita sudah berkumpul bersama-sama dalam satu komunitas, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita pelajari dari sifat, dari apa yang kita baca dari kejadian Yosafat ini. Tuhan bilang, turun, maju. Artinya ketika kita punya masalah, jangan menjadi orang yang pasif dan tidak berbuat apa-apa. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kontrol atas segala sesuatunya, tapi bukan berarti kita menjadi orang yang adalah gimana Tuhan aja. Tapi percayalah bahwa lakukan apa yang saudara bisa lakukan dalam hidup saudara. Dan ketahuilah bahwa ketika saudara melakukan hal tersebut, Tuhan juga akan menyertai hidup saudara. Terkadang dalam kehidupan kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Terkadang dalam hidup kita cuma bisa melihat ketika masalah datang, kita cuma bisa melihat satu langkah di depan, oh cuma ini yang saya tahu yang saya bisa lakukan. Tapi Tuhan bilang, melangkahlah. Sekalipun kau cuma tahu satu langkah di depan yang itu yang terbaik yang saya bisa lakukan, lakukanlah. Tapi setiap kita perlu belajar bahwa ketika menghadapi masalah bukan lari, bukan mundur, bukan diam, tapi belajar untuk melangkah. Saya bersyukur firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada masa-masanya saya bisa melihat jalan yang lurus di depan. Firman Tuhan begitu menerangi sampai ujung jalannya pun kelihatan. Tapi ada masanya dalam kehidupan saya pribadi, saya nggak bisa melihat ujung jalannya. Yang saya cuma bisa lihat, satu langkah ke depan yang saya bisa ambil, dan saya ambil. Setelah saya melangkah satu langkah, saya mulai kembali melihat ada satu langkah lagi di depan yang saya bisa ambil, saya ambil. Tapi di sini saya belajar, dulu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Tuhan nggak tunjukkan sekaligus langsung ke ujungnya, sehingga saya ini nggak susah-susah jadi orang percaya. Jawaban Tuhan cuma simpel, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru karena engkau mengetahui satu langkah di depan, lalu satu langkah di depan, lalu satu langkah di depan, disitulah engkau akan hidup bersama-sama dengan aku, melangkah dengan imanmu kepadaku. Tapi poinnya adalah, tetap lakukan satu langkah terbaik yang saudara bisa ambil hari ini. Satu langkah setiap hari, satu langkah setiap hari. Sampai suatu hari nanti ketika saudara nengok ke belakang, oh jauh juga ya saya udah jalan. Nggak pernah tahu kalau kita tuh pernah ada di sini. Nggak pernah tahu ternyata kekuatan kita, besar juga ya Tuhan bawa kekuatan kita. Tapi semuanya itu by proses. Tapi yang pasti Tuhan bilang, turun, maju saudara. Amin. Yang terakhir, 2 Tawarik 20 ayat 22, ketika kita menghadapi masalah, tantangan yang besar dalam hidup kita atau apapun, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan terkadang membiarkan sesuatu terjadi, bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan tidak peduli dalam hidup kita. Tuhan terkadang membiarkan sesuatu terjadi, karena Tuhan punya rencana. Kalau Yosafat boleh berteriak sama Tuhan, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi? Tiga koalisi yang sangat besar harus menyerang Yehuda. Kenapa engkau membuat kami gemetar
dan tidak berkutik sama sekali seolah-olah. Kenapa engkau tidak melewatkan semuanya itu? Tetapi semua itu harus terjadi agar cerita ini bisa berbicara kepada setiap kita pada hari ini. Mungkin ketika kita menghadapi segala sesuatunya kita tidak pernah mengerti hari itu. Tapi saya percaya suatu hari nanti kita akan mengerti apa maksudnya Tuhan. Kalau sampai kita meninggal pun kita nggak ngerti maksudnya Tuhan, nanti di surga kita tanya sama Tuhan bareng-bareng. Tuhan, apa sih maksudnya pada waktu itu terjadi? Dulu saya ngalamin ini, apa maksudnya Tuhan? Tapi percayalah, Tuhan bekerja di dalam segala keadaan. Entah itu Tuhan membiarkan sesuatu terjadi, ataukah Tuhan mengintervensi sesuatu. Tapi poinnya adalah, Tuhan bekerja di dalam setiap keadaan kita. Amin. Saya nanti musik maju ke depan sebagai terakhir take action kita. Marilah kita menjadi orang yang senantiasa berdoa dan berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan. Doa dan puasa kita bukan untuk memaksakan Tuhan melakukan apa yang kita mau dan melakukan apa yang kita minta. Tapi doa dan puasa adalah bagaimana kita mencari kehendak Tuhan, mengenal Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Yang berikutnya, tetaplah tinggal di dalam komunitas dan dalam gereja. Ketika kita menghadapi semua tantangan, tetap berkumpul bersama dengan saudara seiman, tetap di dalam pemuridan yang kita miliki. Pergilah, hadapilah tantangan-tantangan yang ada. Jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan bilang, hidup saya sudah selesai sampai hari ini. Cukup. Sudah berakhir semuanya. Jangan. Melangkahlah satu langkah terbaik yang saudara bisa ambil hari ini. Apapun itu. Dan percayalah ketika saudara melangkahkan kaki saudara, Tuhan turut bekerja di dalam segala keadaan. Hanya kita belum melihat hari ini, tapi lihatlah 10 hari ke depan, tapi lihatlah 1 bulan ke depan, tapi lihatlah nanti 1 tahun ke depan. Dan ketika saudara berbalik, melihat kembali awal tahun, saudara akan melihat, sejauh ini saya sudah melangkah dan Tuhan membawa saya untuk pergi. Amin. Mari kita dudukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Hari ini kami belajar untuk kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Apa yang kami hadapi hari ini, bagaimana kami menyikapi semua yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mencari kehendak Tuhan dan melakukan dalam hidup setiap kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, Engkau yang akan berbicara, menuntun, menguatkan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki.